Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, datang Sayyidatuna Fatimah Zahra lalu memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqabbalathu, maka Sayyidatuna Fatimah Zahra mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat beliau, dan ketika mengangkat kepalanya beliau menangis. Lalu kemudian memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, dan ketika mengangkat kepalanya beliau dalam keadaan tertawa. Falamma tuwfiya Rasulullah, ketika sudah meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidah Aisyah menanyakan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, ra'aitu hina akbabti ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini lihat kamu itu memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat kepalamu, menangis kamu, dan kemudian yang kedua kalinya itu terjadi lalu kamu tertawa. Kata Sayyidatuna Aisyah kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, ma hamaluki ala dzalik, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal semacam itu? Faqalat, maka Sayyidah Fatimah memberitahukan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada saya bahwa beliau itu akan meninggal dengan sakitnya yang diderita pada saat itu, sehingga itulah sebabnya aku menangis, menangis khawatir berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberitahukan lagi yang berikutnya bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang paling cepat daripada keluarga aku yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzalika hina dhahiktu, itulah sebabnya aku tertawa. Lihat bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra senang ketika mendapatkan kabar gembira bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang terjadi hanya 6 bulan saja, hanya 6 bulan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umur beliau dalam riwayat disebutkan 28 tahun, sehingga masih sangat muda sekali beliau itu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadisnya adalah hadis hasan yang gharib. Kemudian dalam riwayat yang lain, disebutkan Imam Ahmad dari Thauban bahwa beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau safar, memulai suatu perjalanan, maka akhir yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum safarnya adalah mendatangi Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi ke masjid, sholat sunnah safar, lalu kemudian ke tempat Sayyidatuna Fatimah Zahra, baru berangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat yang didatangi pertama kali adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qadima min ghazwin, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang daripada suatu peperangan, au safarin, atau dari suatu safar perjalanan, bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain, datang salat sunnah 2 rakaat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma ata Fatimah, lalu mendatangi Sayyidatuna Fatimah Zahra, thumma ata azwajahu, baru setelah itu Nabi mendatangi istrinya. Sehingga kita lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra bahkan lebih didahulukan daripada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad basyaraha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra annaha sayyidatu nisa ahlil jannah, bahwa beliau itu adalah pemimpin penghulu wanita penghuni surga. Jadi wanita penghuni surga semuanya pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dalam riwayat yang lain disebutkan sayyidatu nisa'il alamin, beliau itu adalah penghulu para wanita alam semesta ini semuanya. Pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Kama jaa fi sahihain, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Sayyidatuna Aisyah, hampir sama dengan riwayat yang tadi, ada sedikit perbedaan. Disebutkan bahwa datang Sayyidatuna Fatimah Zahra tamshi, berjalan beliau, ka'anna misyatuha misyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diketahui jalannya Sayyidah Fatimah Zahra itu sama seperti
jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kan orang itu geraknya kan beda. Nah begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling serupa dengan jalannya Rasul adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Faqala marhaban bi ibnati. Rasul menyambutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasaha an yamini, didudukkan Sayyidah Fatimah Zahra di sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma asarra ilaiha haditha, lalu diberikan satu kabar gembira rahasia, ya, kabar rahasia kepada beliau. Fabakat, ya, ternyata beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra menangis pada saat itu. Thumma asarra ilaiha hadithan fadhahikat, lalu memberikan kabar rahasia pula kepadanya, diajak bicara, setelahnya tertawa beliau. Faqultu ma ra'aitu kal yaumi aqraba farahan min huznin. Kata Sayyidatuna Aisyah, saya ini enggak pernah lihat ada orang begitu cepatnya tadinya menangis lalu sekarang tertawa. Bergantinya itu cepat sekali. Qalat Aisyah fasaltuha amma qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah menanyakan itu kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, apa tadi yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan, ma kuntu liufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Saya enggak mau sebarkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Rasulullah ngajak bicaranya rahasia, maka ini rahasia ya tetap rahasia, kecuali tentunya setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Falamma qubida, ketika sudah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sa'altuha, aku tanyakan kepadanya. Fa akhbaratni, maka baru setelah itu Sayyidatuna Fatimah Zahra mau kasih tahu apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Inna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'an kulla sanatin marrah. Sesungguhnya biasanya malaikat Jibril itu selalu menyodorkan kepada saya untuk membaca Al-Quran setiap tahunnya sekali. Bulan Ramadan biasanya hizib sama Nabi SAW sekali saja. Wa annahu aradani al-amarrataini. Tapi nyatanya pada tahun ini 2 kali saya sudah disodorkan oleh malaikat Jibril tentang Al-Quran. Ya, 2 kali. Berarti ini menunjukkan apa? Wa ma urahu illa qad hadara ajali. Ini berarti ajalku sudah dekat. Ya, ketika sudah dilihatkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Wa innaka awwalu ahli baiti luhuqan bi, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah orang yang pertama kali menyusul aku di antara keluarga aku. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu wahai Fatimah adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu fabaqaitu, sebab itulah aku menangis, kata Sayyidah Fatimah Zahra, karena akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya beliau memberitahukan rahasia yang kedua adalah apa? Ala tardhaina antakuni sayyidatan nisa'il alamin. Apakah kamu tidak ridha wahai Fatimah Zahra, kamu akan menjadi penghulu para wanita seluruh alam? Wa fi riwayah lahuma, dalam riwayat yang lain disebutkan sayyidatun nisa ahlul jannah, penghulu para wanita penghuni surga. Maka itulah yang menyebabkan beliau tertawa, senang dengan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Ahmad disebutkan, ala tardhaina an takuni sayyidata nisa'i hadhil ummah aw nisa'il mu'minin. Ya, kamu apakah tidak ridha menjadi penghulu wanita umat ini atau penghulu daripada para wanita kaum mukminin? Maka beliau merasa senang, ridha dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah beliau tertawa, senang. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Nasai, Imam Hakim dengan sanad yang jayyid, bahwa Sayyidina Hudzaifah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza malakun minal malaikah." Ini ada malaikat yang datang kepada aku, ista'dzana rabbahu liyusallima alayya. Datang untuk meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan salam kepada aku. Wa basyarani, dan memberikan kabar gembira kepada aku bahwa Hasan, Husain, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sayyida syabab ahlul jannah,
menjadi dua penghulu pemuda para penghuni surga. Sedangkan wa ummahuma sayyidatu nisa'i ahlul jannah. Sedangkan ibunya yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra akan menjadi penghulu wanita penghuni surga. Ini menunjukkan kabar gembira tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya mencintai keluarga Nabi sebagaimana Allah juga mencintai mereka dan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai mereka. Anda lihat dalam satu riwayat ketika Salman Al-Farisi ya diperebutkan oleh orang-orang muhajirin dan diperebutkan oleh orang-orang Ansar. Ya, Salman Al-Farisi ini siapa? Salman Al-Farisi kita tahu orang dari Persia datang ke Madinah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka kemudian memperebutkan apakah Salman ini termasuk daripada muhajirin, apakah termasuk Ansar? Yang muhajirin mengatakan termasuk muhajirin. Kita, kenapa? Karena dia hijrah dari Persia. Kita hijrah dari Makkah, beliau juga hijrah dari Persia, sehingga termasuk muhajirin. Sedangkan orang-orang Ansar mengatakan tidak, orang Ansar. Kenapa? Sudah ada di sini sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk orang-orang Ansar. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka mempertanyakan apa yang mereka bicarakan tentang Salman. Maka apa jawab Nabi SAW? Salman minna ahlul bait. Ya. Salman itu dari golongan kita ahlul bait, dari keluarga Nabi SAW. Sehingga ada orang Ansar, ada muhajirin, ada ahlul bait. Nabi SAW yang disaksikan oleh Nabi SAW.